Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita lanjut untuk materi persamaan diferensial linear ORDN ya. Jadi ini untuk materi yang kedua, yaitu persamaan diferensial linear homogen ORDN, dimana pada bagian yang pertama kita sudah bahas mengenai teori dasar persamaan diferensial linear ORDN ya. Nah, sebagai permulaan dari materi yang kedua ini, yang pertama kita berikan terlebih dahulu bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen ORDN ya. Jadi jika kita tuliskan bentuk umumnya, jadi perhatikan bentuk umumnya bahwa persamaan diferensial linear homogen ORDN. Jadi kita tuliskan PD linear homogen ORDN. Dia memiliki bentuk umum yaitu A0 dikali dengan turunan ke N Y terhadap X ditambah dengan A1 dikali turunan ke N kurang 1 Y terhadap X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai AN kurang 1 dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah AN dikali Y, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada PD linear homogen ORDN. Jadi perhatikan bentuknya bahwa untuk PD linear homogen ORDN itu ruas kanannya di sini sama dengan 0 ya. Jadi bagian suku non homogennya di sini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk suku-suku pada ruas kiri, perhatikan bahwa setiap suku-sukunya itu memuat Y dengan turunan-turunannya, di mana turunan-turunan daripada Y ini dengan Y sendiri itu dikalikan dengan fungsi A ya. Jadi mulai dari A0, A1 sampai N, di mana kita ingat bahwa fungsi A dalam hal ini baik A1, A0, A1 maupun sampai AN ini merupakan fungsi dalam variabel X atau bisa berbentuk konstan ya. Jadi penjelasannya sama pada bentuk umum dari persamaan diferensial linear ORDN ya. Jadi di sini kita mengkhusus kepada PD linear homogen ya, di mana ruas kanannya itu dia sama dengan 0. Jadi sebagai keterangan dari bentuk umum di mana fungsi A0, fungsi A1 dan seterusnya sampai fungsi yang terakhir yaitu AN ini masing-masing, jadi fungsi tersebut itu masing-masing kontinu pada interval I ya. Jadi ini merupakan interval bilangan real ya. Jadi fungsi A0, A1 sampai N itu masing-masing kontinu pada I, pada interval I, dan nilai daripada A0x ini tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi untuk setiap X yang merupakan titik dalam interval I ini, maka nilai daripada A0x itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan kedua syarat ini atau kedua kondisi ini dalam bentuk umum untuk PD linear homogen ORDN. Jadi kedua syarat ini bahwa fungsi-fungsi AN sampai A0 sampai AN itu merupakan fungsi yang kontinu pada interval yang diberikan, di mana nilai daripada fungsi A0 ini itu A0x tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam interval ini ya. Jadi ini bentuk umum atau definisi daripada PD linear homogen ORDN. Nah, selanjutnya sebelum dalam hal ini kita akan bahas mengenai teorema dasar, tapi sebelum itu kita akan berikan definisi mengenai kombinasi linear ya. Jadi langsung saja kita berikan definisinya. Jadi ini definisi mengenai kombinasi linear.
untuk contoh daripada PD persama diferensial yang termasuk ke dalam PD linear homogen orden itu nanti teman-teman perhatikan pada bagian selanjutnya, atau bentuknya ini telah diberikan pada bagian yang pertama dalam materi teori dasar persamaan linear orden. Itu juga di sana diberikan beberapa contoh tentang PD linear homogen orden ya. Nah, sekarang di sini kita berikan definisi daripada konsep tentang bebas kombinasi linear ya. Jadi definisinya yaitu, misalkan ya, F1, F2 dan seterusnya sampai Fm ini adalah M fungsi. Jadi F1 sampai F2 sampai Fm ini itu adalah fungsi, dan C1, C2 dan seterusnya sampai Cm ini adalah konstanta real ya. Jadi ini merupakan konstanta bilangan real ya. Nah, jadi dari fungsi F1, F2 sampai Fm ini, di mana C1, C2 sampai Cm ini yang merupakan konstanta real, dari sini kita akan membentuk suatu bentuk yang disebut sebagai kombinasi linear ya. Jadi kita tuliskan bahwa kombinasi linear dari fungsi F1, F2 dan seterusnya sampai Fm ya. Jadi kombinasi linear dari fungsi F1, F2 sampai Fm ini ditulis dalam bentuk, sebagai berikut ya. Jadi ditulis dalam bentuk sebagai berikut: C1 F1 ditambah C2 F2 ditambah dan seterusnya sampai Cm Fm ya. Jadi kombinasi linear dari fungsi F1, F2 sampai Fm itu ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu C1 dikali F1 kemudian ditambah C2 dikali F2 ditambah dan seterusnya sampai Cm dikali Fm. Jadi bentuk ini yang kita sebut sebagai kombinasi linear daripada M fungsi ini. Jadi perhatikan bentuk dari setiap suku dari bentuk kombinasi linear ini, bahwa setiap fungsi yang telah diberikan itu dikalikan dengan konstanta yang diberikan, kemudian kita jumlahkan, maka itu membentuk suatu bentuk yang disebut sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi tersebut ya. Jadi sebagai contoh mengenai kombinasi linear, misalkan, jadi kita berikan contohnya ya. Misalkan kita diberikan fungsi F1 dia sama dengan X kuadrat, kemudian fungsi F2 misalnya di sini dia adalah E pangkat X, misalkan F3 misalkan dia fungsinya adalah fungsi trigonometri sin X ya. Jadi misalkan di sini kita diberikan tiga fungsi seperti ini, kemudian misalkan kita pilih konstantanya, misalkan C1 nilainya 2, C2 misalnya dia adalah 3 ya, kemudian C3 misalnya dia sama dengan 5. Nah, dari kedua unsur ini mengenai fungsi dengan konstanta ini, dari situ kita dapat membentuk kombinasi linear dari fungsi F1, F2 dengan F3 ini. Jadi jika dituliskan ya, bahwa kombinasi linear dari fungsi F1, F2 dan F3 adalah, jadi kita akan bentuk sesuai dengan definisi, kita akan bentuk seperti ini yang kita sebut sebagai kombinasi linear. Jadi pertama C1 kita kalikan ke F1 berarti 2 dikali X kuadrat. Selanjutnya hasilnya kita tambah C2 kita kalikan ke F2 berarti dia hasilnya adalah 3 dikali E pangkat X berarti 3 dikali E pangkat X. Jadi perhatikan setiap suku-suku hasil perkalian antara konstan dengan fungsi itu kita jumlah. Nah, di sini kemudian kita jumlah lagi, kita kalikan lagi, berarti
C3 dikali dengan F3 berarti 5 dikali dengan sin X. Oke, jadi bentuk yang terakhir ini itulah yang kita sebut sebagai kombinasi linear dari F1, F2, dan F3, di mana konstantanya itu kita tentukan seperti ini ya. Nah, sebagai bentuk yang lain misalnya kita ambil konstantanya misalkan di sini C1-nya 3, kemudian C2-nya misalnya dia minus 2, kemudian C3-nya misalnya 1, maka dari ketiga konstanta ini kita juga dapat membentuk kombinasi linear. Jadi C1 kita kalikan ke F1 berarti kita peroleh 3x kuadrat. Kemudian C2 kita kalikan ke F2 berarti minus 2 dikali E pangkat X, karena negatif berarti di sini kurang ya. 2 dikali F2 berarti E pangkat X, kemudian ditambah 1 dikali F3 berarti sin. Oke. Nah, ini juga termasuk sebagai bentuk yang terakhir ini termasuk sebagai kombinasi linear daripada F1, F2, dan F3 ya. Jadi seperti itu cara membentuk kombinasi linear dari beberapa fungsi ya. Jadi ini saja yang kita kasih contoh mengenai kombinasi linear. Nah, selanjutnya bisa kita bahas tentang teorema dasar ya dalam persamaan linear homogen Orden. Jadi selanjutnya kita bahas untuk teorema yang kedua ya. Jadi di sini sudah teorema yang kedua. Teorema pertama kita berikan pada materi yang pertama mengenai konsep dasar persamaan diferensial linear Orden, yaitu di teorema 1 sebelumnya kita kenal sebagai teorema dasar eksistensi dan ketunggalan penyelesaian. Jadi ini untuk teorema yang kedua. Nah, teorema ini dikenal dengan teorema dasar persamaan diferensial linear Orden ya. Jadi teorema yang kedua ini disebut sebagai teorema dasar persamaan diferensial linear Orden ya. Jadi bagaimana teoremanya kita tuliskan ya. Jadi teoremanya yaitu jika F1, F2 dan seterusnya sampai Fm masing-masing ya. Jadi ya F1 sampai Fm itu masing-masing penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ya. Masing-masing penyelesaian persamaan diferensial homogen Orden ya. Jadi ini keterangannya jika fungsi F1, F2 sampai Fm ini semuanya ini merupakan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial linear homogen Orden, maka kombinasi kita tambahkan setiap ya. Maka setiap kombinasi linear dari fungsi F1, F2 dan seterusnya sampai Fm juga merupakan ya penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen Orden tersebut ya. Jadi jika F1, F2 sampai Fm ini ada sebanyak M fungsi ini, itu masing-masing merupakan penyelesaian dari PD linear homogen Orden, jadi Orden ya. Maka setiap kombinasi linear dari M fungsi ini ya sebagai penyelesaian dari PD tersebut itu juga merupakan penyelesaian dari PD linear homogen Orden yang telah diberikan. Maksudnya PD linear yang sama ya. Nah, yaitu jadi jika kita tuliskan kombinasi linearnya yaitu fx
sama dengan, jadi ingat tadi bentuknya untuk kombinasi linear daripada fungsi ini adalah pertama F1 kita kalikan dengan konstanta C1, kemudian ditambah F2 kita kalikan dengan konstanta C2, konstanta C2 ya, dan seterusnya, dan fungsi yang terakhir Fm kita kalikan dengan konstanta Cm ya, jadi ini Cm. Jadi ini kombinasi linearnya, bahwa Fx sama dengan ini ya, atau kita tidak perlu berikan keterangan di sini Fx-nya. Jadi ini fungsi f-nya yang merupakan kombinasi linear daripada fungsi f1, f2 sampai fm, di mana fungsi-fungsi tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen Orden ya. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2 dan seterusnya sampai Cm adalah konstanta real sembarang. Jadi maksud daripada teorema 2 ini bahwa ketika F1, F2 sampai Fm ini merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial linear homogen Orden, maka jika kita membentuk suatu fungsi f yang merupakan kombinasi linear daripada fungsi-fungsi itu ya, fungsi-fungsi ini yang dimaksud, maka itu menghasilkan fungsi yang merupakan penyelesaian dari PD linear homogen tersebut ya. Di sini keterangannya dalam teorema bahwa setiap kombinasi linear, jadi artinya bahwa setiap kita bentuk fungsi yang seperti ini yang merupakan kombinasi linear dari fungsi-fungsi yang merupakan solusi daripada atau penyelesaian daripada PD linear homogen Orden itu, maka kita akan hasilkan bentuk atau kita akan menghasilkan fungsi yang merupakan juga termasuk solusi daripada PD linear tersebut. Jadi perhatikan keterangannya, C1, C2 sampai Cm itu adalah konstanta real sembarang. Jadi berapapun nilai C1, C2 dengan Cm yang kita pilih, kemudian kita substitusi ke sini, maka kita akan menghasilkan fungsi f yang juga merupakan penyelesaian dari PD linear homogen tersebut ya. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas bagaimana penggunaan teorema ini nih dalam contoh dalam mengerjakan soal, pertama kita coba buktikan teorema ini dengan menggunakan PD linear homogen Orden ya. Jadi pada bagian di atas ada keterangan di sini ya, teorema dasar PD linear homogen di sini ya, homogen Orden ya. Oke, nah selanjutnya kita coba buktikan ini dengan menggunakan persamaan diferensial linear homogen Orde 2 ya. Oke, jadi sebagai bukti daripada teorema dasar persamaan diferensial linear homogen Orde 2 ya. Jadi bukti dalam hal ini kita gunakan kasus PD linear homogen Orde 2 ya. Oke. Nah sekarang untuk membuktikan ini, pertama-tama kita berikan terlebih dahulu bentuk PD linear homogen yang memiliki Orde 2 ya. Jadi langsung dituliskan PD linear homogen Orde 2. Jadi PD linear homogen Orde 2 itu dia bentuknya jadi hanya memuat turunan tertingginya turunan kedua ya. Jadi kita mulai A0 dikali turunan kedua Y terhadap X ditambah A1 dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah, jadi nilai A-nya indeks daripada fungsi A itu mulai dari 0 1, berarti di sini 2. Karena turunan kedua, turunan pertama, berarti di sini sudah Y. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk umum daripada PD linear homogen Orde 2 seperti ini. Ya, kita beri keterangan di mana A0, A1 dan A2 masing-masing ya kontinu
pada interval I, dan nilai daripada A0x itu dia tidak sama dengan 0 ya. Untuk setiap x, jadi untuk setiap x elemen di I, jadi untuk setiap x yang terletak di I, nilai A0x itu tidak boleh 0 ya. Jadi ini mengenai PD linear homogen R2. Nah, pada teorema yang diketahui yaitu, yang jadi hipotesis yaitu bahwa F1, F2, dan Fm itu merupakan penyelesaian dari PD linear homogen tersebut, yang akan dibuktikan bahwa fungsi yang merupakan kombinasi linear daripada solusi-solusi ini itu juga merupakan penyelesaian dari PD tersebut ya. Jadi itu yang akan kita buktikan. Jadi pertama kita munculkan terlebih dahulu penyelesaian daripada persamaan diferensial ini. Jadi kita buat pemisalan. Misalkan F1 dan F2 ya. Jadi kita ambil dua penyelesaian. Misalkan F1 dan F2 masing-masing. Jadi untuk jumlah penyelesaian yang digunakan itu bisa lebih dari 2 ya. Bisa kita ambil 3 fungsi, bisa kita ambil 4 fungsi. Ya, jadi di sini kita ambil 2 fungsi saja. Jadi misalkan F1 dan F2 itu masing-masing penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 di atas ya. Jadi kita misalkan bahwa F1 dan F2 ini merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi ini yang diketahui dalam teorema ya. Dan selanjutnya akan dibuktikan bahwa fungsi yang bentuknya merupakan kombinasi linear daripada F1 dan F2 itu juga merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini. Ya. Jadi pertama kita munculkan fungsi yang bentuknya merupakan kombinasi linear dari F1 dan F2 ya. Jadi kita tuliskan fx, jadi kita simbolkan sebagai fungsi fx sama dengan C1 F1x ya, ditambah C2 F2x. Jadi jika dilihat dari bentuk ini bahwa F itu merupakan kombinasi linear daripada F1 dan F2 ya. Jadi sini kita beri keterangan untuk setiap x elemen I. Jadi I-nya di sini interval yang diberikan dalam persamaan diferensial, dan pada teorema itu dinyatakan bahwa setiap kombinasi linear merupakan solusi. Berarti kita perlu berikan keterangan bahwa C1 C2 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi dalam teorema itu dinyatakan bahwa setiap kombinasi linear daripada solusi tersebut itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan. Jadi untuk membuktikan pernyataan itu, di sini kita beri keterangan bahwa C1 dan C2 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi berapapun, jadi setiap kita mengambil nilai untuk C1 dengan C2, berapapun nilainya sebagai bilangan real, kemudian kita substitusi ke sini, maka menghasilkan fungsi f yang merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan, jadi ingat bahwa F1 dan F2 itu merupakan penyelesaian dari PD di atas. Karena F1 dengan F2 merupakan penyelesaian daripada PD ini, berarti F1 dengan F2 memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi untuk F1 ini karena dia memenuhi persamaan ini, perhatikan dalam persamaan diferensial di sini memuat turunan kedua, di sini turunan pertama, di sini fungsinya. Jadi dengan keterangan bahwa F1 merupakan penyelesaian dari PD ini, maka diperoleh, jadi kita substitusi dulu, maka diperoleh ketika
pada bagian ini kita substitusi turunan kedua daripada F1, berarti di sana A0 dikali turunan kedua F1 ya. Kemudian ditambah pada bagian ini kita ganti dengan turunan pertama F1 sebagai penyelesaian, berarti A0 F1 aksen ya sebagai turunan pertama dari fungsi F1 ditambah A2. Kemudian di sini Y yaitu fungsi itu sendiri, berarti di sini F1x. Nah ini dia, kita pindahkan saja ke bawah ini. Ya, jadi diperoleh ini A2 dikali F1x, ini dia akan sama dengan 0 karena F1 itu merupakan penyelesaian dari ini. Berarti ketika F1 dengan turunan-turunannya kita substitusi ke sini, maka dia akan terpenuhi bahwa dia sama dengan 0 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penyelesaian. Begitupun F2 juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Berarti A0 dikali turunan kedua F2 X ya, ditambah dengan di sini A1, kemudian A1 dikali dengan turunan pertama F2 ya, lalu ditambah dengan A2 dikali dengan F2 sendiri dalam parabola X ya, ini juga dia akan sama dengan 0. Jadi kedua dari keterangan bahwa F1 dan F2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen, yang ini yang kita maksud, maka terpenuhi kedua bentuk ini ya. Nah selanjutnya perhatikan fungsi f yang telah dimisalkan bahwa fx sama dengan sekian. Nah dari situ ketika bentuk ini jadi begini, karena kita akan membuktikan bahwa fungsi f sama dengan C1 F1 ditambah C2 F2, dia merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Berarti dia harus memenuhi persamaan diferensial ini. Nah perhatikan pada persamaan diferensial itu yang diperlukan adalah turunan kedua, turunan pertama. Jadi sebelum kita substitusi ke sana, kita tuliskan dulu turunan pertama dan turunan kedua daripada fungsi f ini ya, agar nanti dapat disubstitusi ke persamaan diferensial di atas. Jadi fx nya sama dengan sekian, berarti sebagai turunan pertama daripada fungsi fx yaitu f aksen x sama dengan, jadi ruas kanan kita turunkan terhadap x ya, jadi ini konstanta dikali fungsi, berarti ditulis turunannya adalah C1 F1 aksen ya. Jadi masing-masing suku kita turunkan, ini juga kita turunkan, berarti hasilnya C2 turunan F2 terhadap X ya. Ini bentuk turunan pertama F terhadap X, dia sama dengan ini ya. Nah selanjutnya kita perlukan juga turunan keduanya, berarti kita tulis lagi turunan kedua fungsi F itu sama dengan, nah bentuk ini lagi kita turunkan, berarti F1 karena di sini sudah turunan pertama, kita turunkan lagi, berarti dia sudah turunan kedua. Kemudian ditambah C2, jadi untuk konstannya ini sebagai koefisien, karena jadi dia tetap ditulis, ini saja yang diturunkan, hasilnya adalah F2 aksen X. Oke. Nah sekarang untuk fungsi F ini, turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini, kita substitusi ke persamaan diferensial ini untuk melihat bahwa fungsi f ini memenuhi persamaan diferensial ini, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi f ini juga merupakan penyelesaian ya. Jadi kita lanjut ke bawah, maka jadi kita substitusi ya, yaitu A0 dikali dengan turunan kedua, kita tuliskan dulu turunan kedua fungsi f, kemudian ditambah A1 dikali dengan turunan pertama, kemudian ditambah A2 dikali dengan fungsi itu sendiri. Nah ini kita tunjukkan ini bahwa nanti hasilnya sama dengan 0. Pada saat ini kita bisa tunjukkan bahwa ini sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f itu merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut. Jadi ini sama dengan, nah selanjutnya turunan kedua, turunan pertama dan f kita substitusi, ini sebagai f, ini sebagai turunan pertamanya, yang ini sebagai turunan keduanya, kita substitusi ke sini. Jadi di sini A0 pertama turunan kedua, berarti ini yang kita substitusi, yaitu C1 dikali F1 turunan keduanya F1 ditambah C2
dikali turunan kedua F2 ya. Jadi ini sebagai hasil daripada turunan kedua F sesuai dengan hasil yang di atas ya. Kemudian ditambah lagi, kita lanjut pada bagian bawah, A1 ya. Jadi ini A1 dikali dengan turunan pertama F, berarti ini bentuk ini yang kita substitusi, berarti C1 dikali turunan pertama F1 ditambah C2 dikali turunan pertama F2. Oke, kemudian ditambah untuk suku yang terakhir A2 dikali fungsi F, berarti fungsi F nya ini yang kita substitusi ke bentuk itu ya. Jadi ditambah lagi untuk bagian ini A2 di sana, jadi A2 dikali dengan fungsi F yaitu C1 F1X ditambah C2 F2X. Oke, nah inilah hasilnya setelah kita substitusi. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan bagian yang memuat F1 dan turunannya, berarti bagian ini ya. Jadi kita kumpulkan semua ini. Nah, perhatikan di sini itu semuanya memuat C1. Jadi kita kumpulkan, kita faktorkan, kita keluarkan C1 karena setiap bagian ini memuat C1. Jadi C1-nya kita keluarkan. C1 baru dalam kurung siku. Untuk turunan kedua itu dikalikan dengan A0, berarti kita tulis A0 dikali turunan kedua F1 ya terhadap S ya. Kemudian ditambah untuk turunan pertama di sini dia dikalikan dengan A1, berarti ditambah A1 dikali turunan pertama F1. Kemudian ditambah untuk fungsi sendiri F1 dikalikan dengan A2, berarti ditambah A2 F1X. Oke, jadi ini kita kumpulkan suku-suku yang memuat F1 dengan turunan-turunannya. Nah, yang kedua kita kumpulkan suku-suku yang memuat F2 dan turunannya, berarti suku ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap bagian ini memuat C2. Jadi kita tuliskan seperti ini juga ya. Jadi C2-nya kita tulis pada bagian di luar. Kemudian bagian dalam kita tuliskan yang tersisa. Untuk turunan kedua F2 itu dia dikalikan dengan A0 ya. Jadi A0-nya dikali masuk ya. Berarti kita tulis A0 turunan kedua F2 terhadap X ditambah untuk turunan pertama dia dikalikan dengan A1. Berarti A1 dikali turunan pertama F2 terhadap X ditambah untuk fungsinya sendiri dikalikan dengan A2, berarti A2 dikali fungsi F2 X ya. Oke, jadi itu hasilnya setelah setiap suku yang memuat F1 dan F2 kita kumpulkan. Nah, selanjutnya kita substitusi. Setelah kita kumpulkan seperti itu, lihat pada bentuk di atas yang kita peroleh bahwa bentuk ini itu dengan ini sama ya, yaitu suku-suku yang memuat F1 dengan turunan-turunannya sama dengan bentuk ini, dimana dia hasilnya sama dengan 0. Berarti pada bagian yang pertama ini itu dia adalah C1 dikali 0. Nah, ditambah bagian yang kedua juga serupa ya, jadi C2 dikali bagian ini itu sama dengan bagian yang di atas. Untuk bagian F2 ya, nah itu bentuknya sama dengan ini, maka dia sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa C1 kali 0 0, C2 kali 0 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, di sini kita telah menunjukkan bahwa A0 dikali turunan kedua fungsi F ditambah A1 dikali turunan pertama fungsi F ditambah A2 dikali fungsi F itu dia sama dengan 0. Nah, itu sudah memenuhi syarat bahwa fungsi F itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Ya, karena dia sama dengan 0, memenuhi persamaan diferensial tersebut. Jadi jika kita simpulkan karena A0 dikali turunan kedua fungsi F ditambah A1 dikali turunan pertama fungsi F ditambah A2 dikali fungsi F itu sendiri, karena ini kita perlu dia sama dengan 0, maka Fx kita tulis saja bentuknya yang singkat, bahwa maka ya fungsi F itu tadi sama dengan C1 dikali F1 ditambah C2 dikali F2 juga merupakan, jadi bentuk itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial
linear homogen orde 2 tersebut. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Karena fungsi f itu memenuhi persamaan diferensialnya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f ini yang merupakan kombinasi linear daripada f1 dan f2, yaitu f sama dengan c1 f1 ditambah c2 f2. Itu juga merupakan penyelesaian dari PD linear homogen orde 2 yang diberikan. Ya, jadi ini sebagai bukti untuk teorema yang kedua sebagai teorema dasar dalam persamaan diferensial linear homogen orde 2, di mana di sini kita menggunakan kasus PD linear homogen orde 2. Ya, nah selanjutnya kita dapat membahas contohnya bahwa kombinasi linear dari penyelesaian persamaan diferensial itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Ya, jadi sebagai contoh, diketahui f1 sama dengan sin X dan f2 sama dengan cos X merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 persamaan diferensial orde 2 berikut, yaitu turunan kedua y terhadap x ditambah dengan y, ini dia sama dengan 0. Oke, jadi pada soal itu kita langsung diberikan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, yang akan kita tunjukkan bahwa kombinasi linear daripada kedua fungsi ini itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi ini sejalan dengan teorema dua yang kita bahas tadi. Ya, jadi kita akan tunjukkan bahwa kombinasi linear dari kedua fungsi ini itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, di mana f1 dan f2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi pertama-tama fungsinya itu harus termasuk penyelesaian dari sini, sehingga jika kita bentuk fungsi yang merupakan kombinasi linear dari penyelesaian itu, maka fungsi yang dihasilkan itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen yang diberikan. Ya, jadi di sini kita bisa langsung membentuk kombinasi linear dari f1 dan f2. Jadi dapat kita misalkan jadi di sini kita beri interval, jadi penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya dalam interval minus tah hingga sampai tah hingga, artinya untuk semua bilangan real ini ya, dari minus tah hingga sampai tah hingga. Nah, sekarang kita misalkan fungsi yang merupakan kombinasi linear daripada kedua fungsi ini. Jadi misalkan fx, jadi yang pertama fungsi f1 kita kalikan dengan c1, berarti c1 sin x, kemudian ditambah fungsi f2 kita kalikan dengan konstanta c2, jadi c2 cos x. Ya, jadi kita misalkan fungsi fx-nya sama dengan ini, yang merupakan kombinasi linear dari kedua fungsi ini f1 dan f2. Jadi kita akan beri keterangan di sini fx sama dengan c1 sin x ditambah c2 cos x ya. Ini untuk setiap x dalam interval yang diberikan, yaitu dari minus tah hingga sampai tah hingga, dan c1 c2 itu merupakan konstanta real sembarang.
Oke, jadi C1 dengan C2 itu merupakan konstanta real sembarang. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa fungsi f ini merupakan solusi dari PD ini. Nah, perhatikan PD-nya di sana diperlukan Y dengan turunan Y, turunan kedua Y terhadap X. Jadi turunan kedua Y terhadap X. Berarti ini yang kita maksud, kita perlu turunan kedua daripada fungsi f ini. Jadi kita tulis diperoleh. Jadi kita turunkan dulu terlebih dahulu, fx-nya sama dengan ini, kita tulis turunan pertamanya. Fx sama dengan ruas kanan kita turunkan, C1 kita tulis turunannya sin terhadap x sama dengan cos x. Jadi ingat turunan ya untuk fungsi trigonometri seperti ini. Kemudian cos turunannya itu adalah minus sin x, seperti pada bentuk ini dia kurang. Kemudian di sini C2 sin x. Oke, ini sebagai turunan pertama daripada fungsi f. Nah, yang diperlukan turunan kedua, berarti ini kita turunkan lagi. Berarti turunan kedua dari fungsi f. Nah, ruas kanan kita turunkan lagi. C1 cos x turunannya adalah minus sin, berarti sini min C1 kemudian dikali dengan sin x ya. Jadi min sin x itu sebagai turunan daripada cos x. Kemudian dikurang C2 sin x itu turunannya adalah cos x. Oke, ini turunan kedua. Nah, setelah itu turunan kedua karena pada PD itu yang diperlukan hanya turunan kedua dengan fungsinya sendiri. Berarti turunan kedua ini dengan fungsi f ini yang kita substitusi ke sana. Jadi bentuk kita tuliskan sesuai dengan bentuk ini ya. Pertama langsung kita tulis turunan kedua, berarti turunan kedua fungsi f ditambah, jadi ditambah Y, berarti ditambah dengan fungsi ini, berarti ditambah fx. Nah, ini yang akan kita tunjukkan dia sama dengan 0 ya. Jadi kita tunjukkan ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang turunan kedua kita substitusi ini, berarti min C1 sin x dikurang C2 cos x, kemudian ditambah. Nah, sekarang untuk fx kita substitusi bentuk yang di atas, bahwa dia sama dengan C1 sin x ditambah C2 cos x. Oke, nah di sini jika kita perhatikan penjumlahan ini, di sini terdapat min C1 sin x, di sini ditambah C1 sin x, berarti bagian ini dapat kita coret. Begitupun bagian yang kedua, min C2 cos x ditambah dengan C2 cos x, itu juga hasilnya sama dengan 0. Berarti secara keseluruhan dia sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa turunan kedua daripada fungsi f ditambah dengan fungsi f sendiri, jadi bentuk ini sesuai dengan bentuk persamaan diferensial yang diberikan, bahwa turunan kedua y ditambah y, berarti di sini turunan kedua f ditambah f ya, yang kita uji bahwa f ini kita akan tentukan bahwa f ini merupakan solusi. Nah, karena kita sudah tunjukkan bahwa dia sama dengan 0, maka jadi kita tuliskan dulu karena turunan kedua f ditambah dengan f sendiri ini sama dengan 0, artinya fungsi f itu memenuhi persamaan ini karena sama dengan 0 sesuai dengan bentuknya ya. Jadi kita buat kesimpulan, maka fx sama dengan C1 sin x ditambah C2 cos x ya, ditambah C2 cos x ini ya, untuk setiap x anggota interval minus tahingga sampai tahingga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 tersebut ya, di mana jadi dari bentuknya itu kita menggunakan C1 dengan C2, kita beri keterangan di mana C1 dan C2 konstanta real sembarang ya. Jadi itu artinya bahwa setiap kombinasi linear dari F1 dengan F2
yang ini bentuknya ya, kombinasi linear dari F1 dengan F2. Setiap kita kita ambil C1 dengan C2, kita ambil nilainya, kita substitusi ke sini, maka bentuk yang kita hasilkan sebagai fungsi F itu merupakan solusi daripada persamaan diferensial linear homogen orde 2 tersebut ya. Jadi ini contohnya mengenai teorema dasar persamaan diferensial linear homogen orde n ya. Jadi ingat di situ bahwa ketika kita diberikan misalnya di sini kita diberikan dua solusi dari suatu PD, maka kombinasi linear dari kedua solusi ini juga termasuk sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Nah, bagaimana cara membentuk solusinya? Kita tulis seperti ini, bahwa Fx sama dengan C1 sin X ditambah C2 cos X ya. Jadi itu untuk contoh mengenai teorema yang kedua. Nah, selanjutnya kita bahas sebelum membahas teorema yang lain, kita akan bahas mengenai konsep fungsi yang tak bebas linear dengan bebas linear ya. Jadi kita bahas contohnya kita bahas konsepnya terlebih dahulu. Jadi ini untuk bagian yang untuk bagian yang selanjutnya mengenai bebas linear dengan tak bebas linear. Jadi pertama-tama kita berikan definisinya. Jadi definisi mengenai fungsi tak bebas linear dan fungsi yang bebas linear ya. Jadi materi ini teman-teman telah dapatkan pada perkuliahan aljabar ya. Jadi pada perkuliahan aljabar kita mendapatkan materi yang seperti ini, yaitu tak bebas linear dengan bebas linear. Nah, sebelum kita bahas contoh-contohnya, kita berikan dulu definisinya, yaitu yang pertama, misalkan F1, F2 sampai Fn ya. Jadi misalkan ini adalah n fungsi. Jadi pertama kita diberikan kita diberikan fungsi sebanyak n ya. Jadi pertama ini sebanyak n fungsi. Yang pertama mengenai bebas linear. Jadi F1, F2 dan seterusnya sampai Fn disebut tak bebas linear. Jadi atau dikatakan tak bebas linear. Jadi fungsi-fungsi ini dikatakan tak bebas linear pada interval I. Jadi diberikan suatu interval ya, disebut tak bebas linear pada interval I. Syaratnya jika terdapat konstanta C1, C2 dan seterusnya sampai, karena fungsinya ada sebanyak n, berarti konstantanya ada sebanyak n ya. Jika terdapat konstanta C1, C2 dan Cn sampai Cn ya, di mana nilai daripada C itu tidak semua nol ya. Jadi maksudnya di sini C1, C2 sampai C ini dari ini terdapat n konstanta ini, ada sebanyak n konstanta ini, minimal ada satu nilai C ini yang dia tidak nol, yang dia tidak sama dengan nol. Jadi konstanta C1, C2 sampai Cn itu tidak semua nol. Jadi minimal di antara nilai-nilai C ini ada yang tidak sama dengan nol, minimal ada satu yang tidak sama dengan nol ya. Jadi tidak semua nol, sedemikian sehingga berlaku C1 dikali Fx di F1x ya, kemudian ditambah C2 F2x ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu fungsi Fn, berarti Cn dikali Fnx ini dia sama dengan 0
untuk setiap X anggota interval yang diberikan. Ya, jadi ini definisi mengenai fungsi yang tak bebas linear dalam suatu interval. Jadi F1, F2 sampai Fn ini disebut tak bebas linear pada interval ini jika terdapat konstanta C1, C2 sampai Cn, di mana semua nilainya ini itu tidak semua, maksudnya di antara C ini tidak semua nilainya sama dengan 0, sedemikian sehingga berlaku bahwa bentuk kombinasi linear daripada fungsi-fungsi tersebut dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa konstanta yang diberikan itu minimal ada satu nilai C di sini yang nilainya tidak sama dengan 0. Ya, maka itu yang disebut sebagai fungsi yang tak bebas linear. Ya, nah selanjutnya bagian yang kedua mengenai bebas linear. Jadi F1, F2 dan seterusnya sampai Fn ini disebut bebas linear. Ini dikatakan atau disebut bebas linear pada interval I. Syaratnya jika bukan fungsi yang tak bebas linear. Linear dapat tak bebas linear pada interval I. Jadi bagian B ini bahwa fungsi F1, F2 sampai Fn ini itu disebut bebas linear pada interval I jika fungsi ini itu bukan fungsi yang tak bebas linear pada I. Artinya dia bukan fungsi yang memenuhi bagian A, maka itu disebut sebagai fungsi yang bebas linear pada I. Ya, jadi jika syaratnya bahwa jika bukan fungsi yang tak bebas linear pada I. Nah, jadi perhatikan pada bagian A itu mengenai tak bebas linear itu dikatakan tak bebas linear jika terdapat konstanta C1, C2 sampai Cn di mana nilainya tidak semua 0, sedemikian sehingga kombinasi linearnya ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka itulah yang dikatakan dengan bebas linear. Ya, jadi untuk lebih lebih mudah menunjukkan nanti bahwa fungsinya bebas linear atau tidak, untuk bebas linearnya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu dengan kata lain, ya, jika, jadi kita tuliskan di sini dengan kata lain, jadi ini sebagai syarat daripada suatu fungsi dikatakan bebas linear, ya. Jadi dengan kata lain, jika C1 F1X ditambah C2 F2X ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali fungsi Kn ini sama dengan 0 untuk setiap X anggota interval yang diberikan, maka C1 sama dengan C2 sama dengan dan seterusnya sama dengan Cn ini sama dengan 0. Jadi untuk lebih sederhana, ini yang kita jadikan syarat bahwa suatu fungsi dikatakan bebas linear jika terpenuhi syarat ini, bahwa jika kombinasi linear dari fungsi-fungsi itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka nilai C1, C2 sampai Cn itu semuanya sama dengan 0. Ya, jadi syarat ini dia merupakan ingkaran atau negasi daripada syarat ini. Yang ini merupakan syarat daripada suatu fungsi-fungsi dikatakan tak bebas linear. Ini syaratnya, di mana bahwa untuk fungsi yang bebas linear dia jika fungsi itu dia bukan fungsi yang tak bebas linear. Artinya ingkaran daripada ini itu merupakan syarat daripada fungsi bebas linear. Jadi ini ingkarannya, ya, bahwa jika kombinasi linear daripada F1 dia sama dengan 0
untuk setiap X elemen I, maka C1 sama dengan C2 sama dengan sampai Cn itu sama dengan 0. Jadi semua nilai C itu sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk bebas linear itu jika C-nya itu tidak semuanya 0. Ya, jadi paling tidak ada satu nilai C yang tidak 0 sehingga ini terpenuhi. Nah, untuk yang bebas linear itu bahwa ketika bentuk ini sama dengan 0 untuk semua bilangan X pada I, ya, maka nilai C-nya itu sama dengan 0. Semua nilai C sama dengan 0. Nah, itu yang dijadikan syarat untuk bebas linear. Nah, bagaimana contohnya bisa kita langsung bahas ya. Jadi sebagai contoh pada bagian ini mengenai bebas linear. Ya. Nah, untuk contohnya di sini kita diberikan beberapa soal ya. Jadi ada 5 soal yang kita bahas mengenai contoh mengenai bebas linear dan tak bebas linear. Jadi sebagai contoh yang pertama ya, kita langsung diberikan fungsi f1 yaitu sin x, kemudian fungsi f2 yaitu cos x. Ini dalam interval untuk setiap x dari minus ta hingga sampai ta hingga. Oke. Nah, ini diberikan dua fungsi di mana intervalnya itu dari minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi fungsi f1 sin x, fungsi f2 cos x. Nah, sekarang kita uji apakah kedua fungsi ini bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini. Ya, jadi untuk menguji pertama-tama kita bentuk kombinasi linear dari kedua fungsi ini. Berarti dia bentuk kombinasi linearnya yaitu C1 jadi langsung saja C1 dikali F1 berarti C1 sin X ditambah C2 F2 berarti C2 dikali dengan cos X. Dari sini X-nya itu untuk setiap X elemen dari interval yang diberikan dari minus ta hingga sampai ta hingga. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai C1. Apakah nilai C1 semuanya 0 ataukah ada nilai C1 yang tidak 0? Ya. Jadi kita tunjukkan dulu itu, setelah itu nanti bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk menentukan nilai C1 dengan C2, di sini ada dua nilai konstan ya, yaitu C1 dengan C2. Nah, untuk menentukannya langkah pertama bentuk ini kita turunkan sebanyak 1 kali. Jadi jika nilai C-nya hanya 2 seperti ini, ada C1 dengan C2, maka bentuk ini kita turunkan sebanyak 1 kali saja ya. Jadi ini sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita turunkan bentuk ini sebanyak 1 kali. Jadi kita turunkan rows kiri C1 sin X, turunannya adalah C1 cos X. Kemudian C2 cos X diturunkan berarti dia adalah min C2 sin X. Ruas kanan tetap sama dengan 0 ya. Jadi ini sebagai turunan pertama dari bentuk ini. Nah, jadi ingat berapa kali kita turunkan itu kita lihat berapa banyak nilai C yang kita hitung. Jika nilai C nya hanya 2 seperti ini, maka cukup 1 kali saja diturunkan. Ketika C nya nanti pada soal lainnya, ketika C nya itu misalkan ada 3C, maka kita turunkan sebanyak 2 kali. Ya, nah selanjutnya di sini kita memiliki 2 persamaan. Jadi ini juga berlaku untuk setiap X elemen minus ta hingga sampai ta hingga. Nah, di sini kita memiliki 2 persamaan, di mana untuk menentukan nilai C kita dapat melakukan metode eliminasi. Ya, kita dapat melakukan metode eliminasi. Misalnya yang akan kita eliminasi adalah C2 ini, berarti pada karena di sini sin. Berarti persamaan pertama kita kali sin. Persamaan pertama di sini cos, berarti persamaan kedua kita kali dengan cos. Jadi persamaan pertama kita kali sin diperoleh. Jadi kita kalikan dulu sebelum kita eliminasi C2. Ini kita kalikan dengan sin, maka diperoleh C1 ini kali sin berarti sin kuadrat X ditambah ini dikali sin berarti C2 sin X cos X. Nah, ini sama dengan 0 ya, karena 0 juga dikali sin hasilnya 0. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kali dengan sesuai dengan di sini cos, berarti bentuk ini kita kali dengan cos. Pertama ini kita kali cos, berarti C1 cos kuadrat X ditambah kurang ya, jadi dikurang, ini juga dikali cos, berarti C2 sin X dikali dengan cos X. Rows kanan kali cos tetap sama dengan 0. Oke, setelah itu kita dapat operasikan ini, kita eliminasi ya.
Nah, dari bentuk ini itu misalkan yang akan kita eliminasi adalah C2 ini, karena di sini ditambah, di sini kurang, berarti agar nanti ini hilang maka dia ditambah. Ya, jadi ditambah, ketika ditambah maka nanti ini hilang. Jadi ini juga kita jumlahkan, jadi C1 sin kuadrat X ditambah C1 cos kuadrat X, berarti bentuk itu dia adalah C1, kita tulis di luar, yang di dalam itu adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X ya. Jadi ini hasil penjumlahan dari bagian ini dengan ini. Sementara ini dengan ini ketika dijumlahkan dia sama dengan 0. Ya, jadi dia hilang. Jadi ini sama dengan 0. Nah, kita peroleh dari bentuk ini. Nah, sekarang di sini kita memiliki bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini merupakan rumus identitas dalam trigonometri, di mana hasilnya bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga untuk bagian ini dia sama dengan C1. Jadi kita peroleh C1 sama dengan 0 ya, karena ini sama dengan 1, berarti C1 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa C1 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan C2. Untuk C1 sama dengan 0 dapat kita substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Ya, misalkan kita substitusi pada persamaan pertama, kita peroleh di sini kita ganti 0, berarti 0 dikali sin hasilnya 0, berarti tersisa ini yaitu C2 cos X. Nah, ini dia sama dengan 0. Ingat bahwa X-nya itu untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk ini. C2 dikali cos X itu dia harus sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval ini. Nah, kira-kira berapakah nilai C2 yang memenuhi sehingga perkalian antara C2 dengan cos X itu sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval ini. Itu yang kita peroleh bahwa C2 dia haruslah sama dengan 0. Bahwa ini satu-satunya nilai C2 sehingga bentuk ini itu sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa nilai daripada C1 0, nilai daripada C2 0. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini sebagai kesimpulan. Karena C1 sin X yang bagian pertama tadi ya ditambah dengan C2 cos X ini sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval yang diberikan. Ini mengimplikasikan C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka F1 sama dengan sin X dan F2 sama dengan cos X adalah, tidak perlu kita tulis adalah sesuai dengan definisi tadi. Jika kondisi seperti ini terpenuhi, bahwa jika kombinasi linearnya sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval yang diberikan, maka C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi yang bebas linear. Itu sesuai dengan definisi bebas linear. Jadi fungsi yang bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi ini kesimpulan untuk contoh yang pertama. Jadi kita kembali ke definisi untuk mengenai ini di bebas linear. Jadi fungsi-fungsi ini dikatakan bebas linear jika kombinasi linear dari fungsi-fungsi tersebut sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jika terpenuhi pernyataan ini, maka dikatakan bahwa fungsi F itu F1, F2 sampai F ini itu dikatakan atau disebut bebas linear pada I. Nah, pernyataan itu kita dapatkan dari contoh satu ini. Ya, dari contoh yang pertama ini, bahwa ketika kombinasi linear daripada F1 dengan F2 sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, kita peroleh bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Itu artinya bahwa fungsi F1 sama dengan sin X, F2 sama dengan cos X itu bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga. Itu sesuai dengan definisi daripada bebas linear. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh berikutnya kita bahas ya. Jadi sebagai contoh yang kedua untuk materi ini, oke, jadi untuk contoh yang kedua, misalnya fungsi F1 sama dengan E pangkat X ya. Kemudian fungsi F2 itu adalah 2 kali E pangkat X. Kemudian fungsi yang ketiga
Jadi di sini kita diberikan 3 fungsi ya. E pangkat min X dalam interval. Jadi intervalnya yaitu untuk setiap X dalam interval sama ya, minus tahingga sampai tahingga. Oke, jadi ini contoh yang kedua, di mana fungsi F1, F2 dengan F3 kita akan tentukan apakah ini bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini. Ya, jadi pertama kita bentuk dulu kombinasi linear dari ketiga fungsi ini. Berarti pertama C1 dikali F1 berarti C1 kali E pangkat X, kemudian C2 dikali F2 berarti dikali dengan ini. Jika ditulis 2 kali E pangkat X ya, sesuai dengan rumus F2. Kemudian C3 dikali dengan fungsi F3 yaitu E pangkat X. Jadi ini kombinasi linear daripada F1, F2, F3 ini kita samakan dengan 0. Kemudian beri keterangan untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi ini selanjutnya di sini perhatikan, di sini kita memiliki 3 konstanta. Berarti persamaan yang kita buat ini itu kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi jika 3 konstanta yaitu C1, C2 dengan C3, kita turunkan bentuk ini sebanyak 2 kali. Pertama kita turunkan dulu C1 E pangkat X, turunannya adalah C1 E pangkat X. Jadi E pangkat X turunannya adalah E pangkat X. Kemudian ditambah di sana ada konstanta 2, kita tulis dulu 2 kali C2. E pangkat X kita turunkan, hasilnya adalah E pangkat X. Kemudian bagian yang ketiga ini C3 E pangkat min X. Di sini pangkatnya dia minus, sehingga jika diturunkan, ingat bentuk-bentuk Euler untuk menurunkan. Pertama pangkatnya kita turunkan, min X turunannya adalah min 1, berarti di sini kita kali ke depannya turunan pangkat berarti min C3. Jadi min X kita turunkan, hasilnya adalah min 1. Min 1 kita kalikan ke sini berarti min C3. Kemudian dikali dengan Eulernya kembali ya, sesuai dengan aturan bagaimana cara menurunkan bentuk Euler. Jadi turunan bentuk pangkat kita kali ke depan sini, kemudian dikali dengan Eulernya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita turunkan lagi 1 kali. C1 E pangkat X turunannya tetap bentuk itu. Ya, jadi pangkat X turunannya 1 sehingga dia menghasilkan bentuk yang sama ya. Begitupun pada bagian yang C2, E pangkat X turunannya adalah E pangkat X, berarti 2 kali C2 E pangkat X, sama ya. Nah, sekarang ini lagi E pangkat min X kita turunkan, pangkatnya turunannya min 1, kita kali ke sini, berarti hasilnya adalah tambah C3. Jadi sudah plus karena ini dikali dengan min 1 sebagai turunan dari pangkat Euler itu ya. Kemudian di situ dikali dengan Eulernya lagi. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Ini sudah kita peroleh turunan kedua. Nah, sekarang kita lakukan metode eliminasi substitusi ya. Nah, coba bandingkan antara persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Itu dua suku pertamanya sama, ini sama, ini juga sama. Nah, berarti itu bisa dari situ kita dapat langsung kita dapat langsung eliminasi C1 dengan C2 ya. Dengan cara persamaan 2 dengan persamaan 3 kita kurang. Jadi ketika dikurangkan bentuk itu, maka ini habis, ini juga habis. Berarti yang tersisa bentuk ini ya. Bentuk ini yaitu minus C2 minus C3 E pangkat min X dikurang C3 E pangkat minus X. Berarti hasilnya adalah minus 2 C3. Jadi kita tulis agak ke kiri, jadi hasilnya itu adalah minus 2 C3 E pangkat min X. Ini sama dengan ruas kanan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh ini harus berlaku untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Nah, sekarang dari sini perhatikan bentuknya, di sini minus 2 dikali C3 dikali E pangkat X. Di sini kita akan menentukan nilai C sehingga hasil perkalian dari ketiga ini dia sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang perhatikan bentuknya. Di sini Euler, di sini bentuk Euler berpangkat. Di sini berapapun pangkatnya Euler, itu nilai ini tidak mungkin 0, tidak bisa 0. Ya, jadi bentuk Euler itu dia nilainya tidak pernah 0 ya. Nah, berarti agar bentuk ini dia sama dengan 0, maka C3 itu harus bernilai 0. Agar hasil perkalian dari ketiga ini minus 2 dikali C3 dikali E pangkat min X sama dengan 0, maka C3 nya harus 0 ya. Jadi perhatikan bentuk-bentuk yang yang dikalikan di sini ya. Jadi dia sama dengan ini karena nilai bentuk Euler ini dia selalu positif, dia tidak mungkin 0
ya. Begitupun minus 2, berarti yang perlu nol itu adalah C3 agar perkalian dari ketiganya sama dengan 0, ya. Nah, selanjutnya untuk C3 sama dengan 0 kita substitusi ke, misalnya kita substitusi pada persamaan pertama, ya. Jadi di sini kita ganti dengan 0, berarti pada persamaan pertama dia menjadi C1 E pangkat X ditambah 2 kali C2 E pangkat X. Nah, ini sama dengan 0. Jika kita substitusi boleh ke persamaan kedua, boleh persamaan ketiga, ya, karena sebenarnya dari ketiga persamaan ini dua suku pertamanya bentuknya sama, ya. Jadi kita perlu hasil ini setelah C3 sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan pertama. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Jadi ini berlaku untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, ya. Nah, sekarang di sini perhatikan setiap suku ada E pangkat X. E pangkat X dapat kita ingat, E pangkat X dalam hal ini dia tidak pernah 0, ya. Jadi nilainya dia tidak pernah 0, sehingga dari persamaan yang terakhir ini bisa kita hilangkan E pangkat X. Masing-masing ruas kita bagi dengan E pangkat X, berarti kita peroleh C1 ditambah 2 kali C2 ini sama dengan 0, ya. Jadi bentuk-bentuk Euler berpangkat sekian itu dia nilainya tidak pernah sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh hubungan ini. Dari sini kita dapatkan bahwa C1 itu sama dengan minus 2 kali C2. Jadi kita di sini untuk bagian yang terakhir ini kita peroleh hubungan bahwa C1 sama dengan minus 2C2. Berarti jika kita mengambil C2-nya sama dengan 1, berdasarkan hubungan ini berarti C1 sama dengan minus 2 kali 1, berarti di sini sama dengan minus 2. Jadi C2-nya sembarang kita ambil berapa bilangan real. Misalnya jika C2-nya kita ambil 10, berarti C1-nya itu minus 20. Jadi agar lebih sederhana kita ambil saja dia C1 sama dengan 1, berarti C2 sama dengan 1, berarti C2-nya C1-nya sama dengan minus 2. Jadi C2 sama dengan 1 kita substitusi ke sini, kita peroleh C1 sama dengan minus 2. Nah, di sini kita peroleh 3 nilai, C1-nya minus 2, C2-nya 1, C3-nya 0. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai C tidak semua 0, ya. Nilai C tidak semua 0, sehingga persamaan ini bentuk kombinasi linear daripada ketiga fungsi tersebut sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, ya. Jadi jika untuk nilai C ini kita substitusi ke bentuk di atas, maka untuk nilai C yang kita peroleh kita substitusi ke bentuk ini, berarti pada bagian yang pertama dulu C1 E pangkat X berarti minus 2 E pangkat X. Kemudian C2 berarti 1, berarti di situ 2 kali E pangkat X. Kemudian C3-nya 0, ya. Berarti hilang, berarti bisa ditulis 0 dikali E pangkat minus. Ini kalau jika kita operasikan ini sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi di sini kita melihat bahwa terdapat nilai C yang tidak semua 0. Dalam hal ini C1 sama dengan minus 2, C2 sama dengan 1. Jadi terdapat nilai C yang tidak semua 0, sehingga kombinasi linear dari ketiga fungsi sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Nah, dari sini dapat disimpulkan jadi, ya, atau maka jadi F1 sama dengan E pangkat X, kemudian F2 sama dengan 2 kali E pangkat X, dan F3 sama dengan E pangkat minus X. Nah, karena kita peroleh nilai C yang tidak semua 0, maka fungsi ini dikatakan tak bebas linear pada interval yang diberikan, yaitu minus tahingga sampai tahingga, ya. Jadi seperti itu saja cara menguji suatu fungsi-fungsi dia bebas linear, dia tak bebas linear atau dia bebas linear. Jadi ketika nilai C yang diperoleh hanya ini, maka kesimpulannya dia bebas linear. Namun ketika C yang diperoleh itu ada yang nilainya tidak 0 seperti ini, ya, maka disimpulkan bahwa fungsi tersebut itu tak bebas linear pada interval yang diberikan, ya. Oke, sebagai contoh berikutnya lagi, sudah contoh yang ketiga, ya, sebagai contoh materi bebas linear dengan tak bebas linear. Jadi untuk contoh yang ketiga, yaitu kita diberikan fungsi F1 sama dengan ln X, kemudian F2 sama dengan X ln X, kemudian F3 X kuadrat ln X.
F3 sebagai fungsi yang ketiga yaitu S kuadrat ln X. Di sini intervalnya untuk setiap X dari 0 sampai 1 saja. Jadi untuk setiap X elemen interval 0 sampai 1. Jadi interval terbuka ya. Nah, di sini fungsinya F1 sama dengan ln X, F2 sama dengan X ln X, dan F3 sama dengan S kuadrat ln X. Nah, selanjutnya kita uji lagi apakah ini bebas linear atau tidak dalam interval ini. Pertama-tama kita buat kombinasi linearnya. C1 dikali F1 berarti C1 ln X, ditambah C2 dikali F2 berarti X ln X, ditambah C3 F3 berarti X kuadrat ln X. Kombinasi linearnya ini kita samakan dengan 0. Kemudian beri keterangan bahwa kombinasi linear ini, ya kita tulis bagian sini. Kita beri keterangan bahwa kombinasi linear ini dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen 0 sampai 1. Ya, jadi X-nya itu dalam interval 0 sampai 1 sesuai dengan yang diberikan di dalam ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini bentuk kombinasi linear ini setiap sukunya itu, jadi sebelum kita turunkan ya, jadi karena di sini C-nya ada sebanyak 3, C1, C2, C3, berarti kita turunkan bentuk ini sebanyak 3 kali. Apa 2 kali ya? 2 kali. Nah, di sini perhatikan bahwa setiap sukunya itu memuat ln X, di mana dalam interval 0 sampai 1 ya, nilai ln X itu dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi dalam interval 0 sampai 1, jika kita ambil nilai X dalam interval 0 sampai 1, ln X itu dia nilainya tidak sama dengan 0. Sehingga karena di sini setiap suku memiliki ln X, maka setiap ruas dari bentuk ini itu dapat kita bagi dengan ln X karena nilainya dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval 0 sampai 1. Jadi kita hilangkan dulu ln X-nya agar nanti menurunkannya lebih sederhana ya. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita turunkan terhadap X. Berarti kita peroleh apa? Kita turunkan terhadap apa? Kita bagi masing-masing ruas bentuk ini kita bagi dengan ln X. Jadi ini kita bagi dengan ln X, hasilnya adalah C1, ditambah ini kita bagi dengan ln X, hasilnya adalah C2X. Kemudian ini juga kita bagi dengan ln X, seperti kita peroleh C3 X kuadrat sama dengan 0. Nah, sini bentuknya lebih sederhana ya. Nah, bentuk ini dari sini kita mulai menurunkan. Kita turunkan bentuk ini sebanyak 2 kali karena nilai C-nya ada 3. Nah, pertama kita turunkan dulu C1 0, C2X turunannya adalah C2, kemudian ditambah X kuadrat turunannya adalah 2X, berarti 2 kali C3X. Nah, ini sama dengan 0. Ini sebagai turunan pertama. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi C2 0 karena dia konstan. 2C3X diturunkan berarti hasilnya adalah 2C3X, turunannya 1 berarti 2C3 sama dengan 0. Nah, ini sebagai turunan kedua. Langsung kita peroleh 2C3 sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh bahwa C3 itu masing-masing harus kita bagi 2. Berarti C3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk C3 sama dengan 0 substitusi pada persamaan yang kedua ya sebagai turunan pertama. Kita ganti di sini C3 sama dengan 0, berarti kita peroleh C2 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, sekarang C2 C3 sama dengan 0 kita substitusi pada persamaan pertama. Jadi kita ganti di sini 0, di sini juga 0. Berarti kita peroleh C1 ditambah 0 ditambah 0, berarti kita peroleh C1. Ruas kanan sama dengan 0. Nah, sini kita dapat melihat bahwa semua nilai C itu sama dengan 0. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang bebas linear dalam interval 0 sampai 1. Jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan ya, karena C1, jadi kita tulis lengkap bagian di atas, karena C1 ln X ditambah C2X ln X ditambah C3 S kuadrat ln X ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval 0 sampai 1. Bentuk ini mengimplikasikan ya, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0 ya. Maka F1 sama dengan ln X, kemudian F2 sama dengan X ln X, kemudian F3 sama dengan S kuadrat ln X ya. Jadi S kuadrat ln X
Ini dapat dikatakan bahwa ketika fungsi itu bebas linear pada interval, ya, bisa menggunakan kata dalam. Jadi di sini pada interval yang diberikan yaitu 0 sampai 1. Oke, jadi ini kesimpulannya untuk nomor 3. Jadi karena yang kita peroleh bahwa nilai C-nya itu semuanya sama dengan 0, maka disimpulkan bahwa ketiga fungsi ini itu bebas linear pada interval 0 sampai 1. Jadi itu artinya bahwa persamaan ini sebagai kombinasi linear dari ketiga fungsi sama dengan 0 akan sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval 0 sampai 1. Nilai C yang memenuhi hanya ketiga ini, bahwa dia sama dengan 0. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa F1 sama dengan ln X, F2 sama dengan X ln X, dan F3 sama dengan X kuadrat ln X. Itu bebas linear pada interval 0 sampai 1. Ya, nah, kita bahas lagi untuk soal berikutnya. Ya, kita bahas untuk soal berikutnya ya. Sudah soal keempat. Oke, jadi mengenai bebas linear dengan tak bebas linear. Nah, sekarang untuk soal yang keempat, yaitu soalnya E pangkat X, jadi F1 sama dengan E pangkat X dikali dengan sin X, kemudian F2 E pangkat X dikali dengan cos X. Ini untuk setiap X elemen dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi interval yang diberikan adalah semua bilangan real ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini fungsinya F1 dengan F2. Jadi kita uji lagi, kita tentukan lagi apakah ini bebas linear atau tak bebas linear dalam interval minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita buatkan kombinasi linear dari kedua fungsi ini, yaitu C1 dikali F1 berarti E pangkat X dikali dengan sin X ditambah C2 dikali F2 berarti E pangkat X dikali cos X. Nah, ini kita samakan dengan 0. Itu berlaku untuk setiap X dalam interval minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang perhatikan untuk bagian ruas kiri itu memuat bentuk E pangkat X. Nah, perhatikan bahwa E pangkat X itu berapapun nilainya, dia nilainya tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita pertama tuliskan bahwa E pangkat X itu dia berapapun nilai X yang kita ambil dalam interval ini, minus tak hingga sampai tak hingga, dia nilainya tidak bisa 0. Jadi E pangkat X tidak sama dengan 0. Sehingga untuk menyederhanakan bagian ini masing-masing ruas kita bagi dengan E pangkat X. Sehingga pada bagian ini dia menjadi C1 E pangkat X nya hilang ya, karena setiap suku kita bagi dengan E pangkat X. Berarti kita peroleh C1 sin X ditambah dengan ini juga kita bagi dengan E pangkat X, berarti tersisa C2 cos ya, tersisa C2 cos X, cos kanan juga sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh persamaan yang sederhana seperti ini. Nah, sekarang bentuk ini karena di sini C1-nya C2 nilai C-nya hanya ada 2, C1 dengan C2, berarti kita turunkan bentuk itu sebanyak 2 kali. Namun perhatikan bentuk ini merupakan bentuk kombinasi linear dari soal nomor 1 ya. Coba kita kembali ke soal di atas untuk soal nomor 1 ya. Nah, ini. Nah, perhatikan pada soal nomor 1 bahwa kita memiliki bentuk yang seperti ini. Itu sama dengan bentuk pada soal yang keempat tadi, di mana pada bagian ini kita peroleh bahwa nilai C-nya 1-nya 0 dengan C2-nya 0. Nah, jadi kita dapat gunakan hasil ini untuk menyimpulkan fungsi pada soal nomor 4 ya. Jadi langsung saja kita tuliskan hasilnya yang diperoleh pada soal nomor 1. Jadi ini untuk nomor 4 bahwa C1 sin X ditambah C2 cos X sama dengan 0. Dari sini, jadi dari sini kita peroleh nanti maka C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi prosesnya memperoleh ini itu telah kita jelaskan pada soal nomor 1 sebelumnya ya. Jadi bisa kita simpulkan karena bentuk kombinasi linear dari F1 dengan F2 ya, kita tulis dulu C1 E pangkat X sin X kemudian ditambah C2 E pangkat X cos X. Nah, ini sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval minus tak hingga sampai tak hingga ya. Dari minus tak hingga sampai tak hingga mengimplikasikan
mengimplikasikan atau menyebabkan nilai C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka F1 yang sama dengan E pangkat X sin X dan F2 sama dengan E pangkat X cos X, ya. Kedua fungsi ini itu bebas linear, ya, pada interval yang diberikan, yaitu pada interval minus tahingga sampai tahingga, ya. Jadi kita singkat saja penyelesaiannya ini karena bentuk ini itu telah kita hasilkan pada soal nomor 1, sehingga langsung kita simpulkan bahwa nilai C1 C2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat kesimpulan seperti ini, bahwa F1 dan F2 itu merupakan dua fungsi yang bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga, ya. Jadi sesuai dengan definisi daripada bebas linear. Nah, sekarang sebagai soal yang terakhir mengenai materi kombinasi linear dan mengenai materi ini bebas linear dan tak bebas linear, kita bahas sebagai soal yang terakhir lah, soal yang kelima, yaitu kita diberikan fungsi F1 nya sama dengan X kuadrat, kemudian fungsi F2 nya yaitu X kurang 1, dan fungsi F3 nya, fungsi ketiganya yaitu 2X. Oke, 2X. Nah, ini intervalnya untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi F1 nya X kuadrat, F2 nya X kurang 1, dan F3 nya 2X. Oke, kita uji lagi bentuk ini apakah dia bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini. Oke, kita buat kombinasi linearnya. C1 dikali F1 berarti C1 X kuadrat, ditambah C2 dikali F2 berarti C2 F2 nya yaitu X kurang 1, kemudian ditambah C3 dikali F3 berarti dikali 2X. Nah, ini kita buat sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga, ya. Jadi minus tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang di sini kita memiliki 3 nilai C1, C2, C3. Berarti bentuk ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi langsung saja kita turunkan, ya. Jadi ini kita tidak bisa sederhanakan, tidak bisa masing-masing terus kita bagi dengan bentuk-bentuk yang lain, ya. Jadi bentuk ini langsung saja kita turunkan. Pertama, C2X kuadrat turunannya adalah 2C1X. Kemudian ditambah pada bagian yang kedua C2 kita tulis dan dalam kurung kita turunkan. X turunannya 1, 1 turunannya 0. Berarti bagian ini hasilnya adalah 1, berarti tersisa C2. Sekarang bagian ini yang kita turunkan 2X, turun 2X adalah 2. Kalikan dengan C3 berarti 2 kali C3 ini sama dengan 0. Nah, ini sebagai turunan pertama. Nah, kita turunkan lagi 1 kali, ya. Jadi karena nilai C nya ada 3, berarti bentuk ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Kita turunkan lagi bentuk ini. 2C1X turunannya adalah X turunannya 1, berarti tersisa 2C1. Ini turunannya 0 karena tidak membuat parabola X, dia konstan, maka ini 0, ini juga 0, berarti tersisa 2C1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai C1 sama dengan 0, ya. Jadi masing-masing terus kita bagi 2 dapat C1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk C1 sama dengan 0 dapat kita substitusi ke persamaan yang kedua. Jadi di sini kita ganti 0, berarti tersisa C2 ditambah 2 kali C3 itu sama dengan 0, ya. Jadi di sini kita ganti 0, berarti ini yang kita hasilkan sama dengan 0. Nah, di sini kita memperoleh hubungan bahwa C2 sama dengan minus 2 kali C3. Nah, selanjutnya C2 dengan C1 ini dapat kita substitusi ke persamaan pertama, ke bentuk ini, ya. Dari C1 di sana kita ganti 0, C2 di sana kita ganti dengan yang kita peroleh ini. Berarti di sini kita ganti dengan minus 2 C3. Bagian ini hilang, ya, karena C1 nya 0. Berarti ini saja C2 nya minus 2 C3. Berarti minus 2 C3 dalam kurung X kurang 1. Kemudian ini tetap di sana 2X C3, berarti 2C3X, ya, bisa ditulis dalam bentuk seperti itu. Ini sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuk ini, buka kurung dulu. Minus 2C3 kita kali masuk. Pertama kita kali ke min 1 agar dia positif, berarti 2C3. Kemudian minus 2C3 kita kali ke X, berarti dikurang 2C3. Ini ada X nya, ya. Ini tetap, ya, ditambah dengan
2 kali C3X. Nah, ini dia sama dengan 0. Bentuk ini dengan yang dapat kita coret. Berarti 2C3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh masing-masing ruas kita bagi 2. Berarti C3 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai C1-nya 0, C3-nya 0. Berarti C2-nya kita sebutkan ke sini bahwa C2 sama dengan minus 2 C0, berarti minus 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh juga bahwa C2 nya sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa semua nilai C itu nilainya sama dengan 0. Berarti fungsi ini merupakan fungsi yang bebas linear dalam interval ini. Jadi kita buatkan kesimpulannya, karena dari bentuk C1 X kuadrat ditambah C2 X dikurang, jadi X dikurang 1 ditambah C3 dikali 2X sama dengan 0 untuk setiap X dari elemen minus tahingga sampai tahingga. Jadi karena ketika bentuk ini bentuk kombinasi linear ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, itu mengimplikasikan atau kita peroleh mengimplikasikan nilai C1 sama dengan C2 itu sama dengan C3 itu sama dengan 0 ya. Jadi ketika ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga, kita peroleh atau bentuk ini mengimplikasikan bahwa nilai C1, C2, C3 sama dengan 0, itu terpenuhi ya. Maka dapat disimpulkan maka fungsi F1 yang sama dengan S kuadrat, kemudian fungsi F2 yang sama dengan S kurang 1, dan fungsi F3 yang sama dengan 2X. Ini dapat dikatakan bahwa ketiga fungsi itu, jadi 2X ya, dapat dikatakan bahwa ketiga fungsi ini itu bebas linear pada interval yang diberikan dalam hal ini adalah dari minus tahingga sampai tahingga. Oke. Jadi seperti itu ya, menunjukkan suatu fungsi dia termasuk fungsi yang bebas linear atau tak bebas linear dalam suatu interval yang diberikan. Jadi ini merupakan salah satu cara ya untuk menguji apakah fungsinya bebas linear atau tak bebas linear ya. Jadi ini saja dulu untuk bagian ini. Untuk bagian persamaan diferensial linear homogen ORDN itu untuk kesempatan kali ini kita bahas sampai materi bebas linear dan tak bebas linear. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas untuk teorema, tadi sudah teorema 2 ya. Berarti untuk kesempatan berikutnya insyaallah kita akan bahas teorema 3. Kemudian mengenai determinan Wronskian. Oke, sekian.